kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa ya. Jumpa kembali kita Miss di sini bersama Miss Reva dan ya dalam sekolah minggu online hari Minggu tanggal 7 Maret tahun 2021. Anak-anak semuanya pastinya sudah selalu ada sukacita ya. Sebelum kita mulai, ayo kita dengarkan dulu peraturan sekolah minggu. Oke anak-anak, kita akan mendengarkan peraturan sekolah minggu secara online. Mandi dan berpakaian yang rapi dan sopan. Siapkan Alkitab. Siapkan persembahan. Jika ada anak-anak yang sedang bermain, mainannya disimpan dulu ya. Jika ada anak-anak yang sedang makan, makanannya diselesaikan dulu dan bisa duduk yang sopan. Duduk yang tenang. Kita akan mulai beribadah bersama. Anak-anak dapat ikut bernyanyi dan juga berdoa bersama. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita sudah dengar sama-sama peraturan sekolah minggu. Sekarang duduk yang manis, lipat tangannya, tutup mata. Kita akan berdoa dulu sebelum memulai kegiatan ibadah kita di pagi ini. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Miss pimpin ya, berdoa mulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kami boleh ada lagi di pagi ini. Anak-anak-Mu datang bersyukur karena kebaikan Tuhan. Pagi ini Tuhan Yesus kami akan memulai ibadah online kami dari rumah masing-masing. Kami tetap bersuka cita. Tuhan menolong kami dalam ibadah dari awal sampai dengan selesainya. Semuanya hanya untuk memuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak yang baik, sekarang kita akan memuji Tuhan. Minta semuanya untuk berdiri. Yang di rumah, yang lagi bobok-bobok mungkin di sofa atau yang lagi duduk-duduk, ayo semuanya bangkit, berdiri, kita akan memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian yang mengatakan, tanganku ada dua, kakiku juga ada dua. Musik, misalnya. Berjalan sendiri.
Kita sudah menyanyikan pujian dengan sangat semangat ya. Miss tahu pasti semua dari rumah semangat. Kita bersyukur Tuhan menciptakan kita sangat sempurna ya, masing-masing diciptakan dengan sangat baik adanya. Kita mau memuji Tuhan lagi dengan pujian yang mengatakan belajarlah dari Daud. Belum ada yang duduk ya, semuanya masih dalam keadaan berdiri, masih posisi berdiri. Benar ya Miss Dosma? Ya, Miss Yerlis ya. Oke, Miss Yerlis masih semangat untuk memainkan keyboardnya. Oke, berarti anak-anak di rumah juga tetap semangat. Kita mau nyanyikan pujian yang mengatakan belajar seperti Daud. Siapa yang nama Daud? Angkat tangan, ayo. Yang nama Daud. Oke. Sambil tepuk tangan ya. Setiap hari anak-anak senantiasa belajar seperti Daud. Oke. Ya, anak-anak yang terkasih, sekarang kita akan mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Yerlis. Tetapi sebelumnya, Miss mau ajak anak-anak semua untuk menyanyikan pujian yang mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu
Selamat pagi anak-anak semua. Ya, kita bertemu lagi pagi ini dalam ibadah sekolah minggu. Wah, tapi pagi ini Miss Shirley tampil dengan kostum Pinky. Ya, halo anak-anak semua. Senang sekali Miss Shirley bertemu dengan anak-anak pagi hari ini. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Sekarang kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami semua supaya kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak semua, coba lihat di gambar Miss Shirley sini ada gambar apa saja. Ada Alkitab. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Allah. Alkitab adalah firman Allah. Nah, kita sudah 4 minggu belajar tentang telinga. Ya, anak-anak, kita sudah belajar tentang telinga. Hari ini, minggu yang terakhir kita belajar tentang telinga. Miss Shirley mau ingatkan kembali. Apakah ada anak-anak yang masih ingat ayat hafalan ini? Ayat ini Markus 4 ayat 9. Masih ingat? Wah, semuanya hebat. Nah, anak-anak, apa sih yang kita belajar dari Alkitab selama 4 minggu ini? Kita belajar tentang telinga. Kenapa kita belajar tentang telinga? Karena telinga itu adalah anggota tubuh yang Tuhan ciptakan untuk kita dapat mendengar. Nah, kalau kita sudah dapat mendengar dengan baik, berarti kita akan melakukannya. Ya, jadi anak-anak, lihatlah apa kata firman Tuhan tentang telinga kita. Kalau minggu lalu telinga kita dipakai untuk apa ya? Dipakai untuk apa? Untuk mendengar. Untuk apa lagi? Untuk apa? Minggu ini kita lebih kepada fokus kepada telinga itu harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Nah, telinga kita dipakai untuk memuliakan Tuhan. Dengan kita mendengar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, lalu masuk di dalam hati dan kita melakukan firman Tuhan itu. Jadi coba lihat gambar Miss Shirley, ada gambar telinga, lalu seperti ada sinyal-sinyal, ya. Orang yang telinganya baik pasti bisa mendengar dengan baik, mendengarkan pesan, nasihat, bahkan firman Tuhan dengan baik. Nah, lalu apa lagi? Mendengar firman Tuhan dengan baik. Markus 4 ayat 9 mengatakan, siapa mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar. Kalau orang yang tidak mendengar itu berarti tidak pula punya telinga ya, Miss? Punya, tetapi pura-pura tidak mendengar atau dia mengabaikan pesan, mengabaikan firman Tuhan yang didengarkan. Nah, anak-anak semua, Tuhan Yesus menginginkan kita pakai telinga yang masih bisa mendengar ini untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, ajaran dan didikan. Karena apa? Karena kita semuanya telah ditebus dan telah menjadi milik Kristus. Wah, kita ini milik Kristus. Tuhan ciptakan telinga kita ini untuk mendengar Dia.
sang pemilik hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, orang yang memiliki telinga, orang yang sadar akan Kristus di dalam hidupnya, pasti ia akan memiliki kerendahan hati untuk mendengarkan dan belajar menahan diri, tidak berbicara terlalu banyak saat firman Tuhan disampaikan, atau dia tetap mendengarkan didikan pengajaran yang disampaikan guru, papa mama, opa oma, atau siapa saja yang memberi nasihat firman Tuhan dengan baik. Ya, anak-anak semua. Nah, di rumah, apa yang kita lakukan saat masa pandemi ini? Duduk dengan tenang, mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan melalui papa dan mama di rumah, ya. Ada mesbah keluarga bersama-sama dengan papa dan mama. Anak-anak bisa mendengar, gunakan telinga ini untuk mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Firman Tuhan itu menolong kita untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang salah, anak-anak semua. Papa dan mama adalah wakil Tuhan. Papa dan mama adalah wakil Tuhan bagi kita semua. Melalui papa dan mama, miss dan mister, pasti ada nasihat yang baik untuk kita dengarkan dan juga taati. Apalagi itu adalah nasihat firman Tuhan yang disampaikan. Nah, anak-anak, Miss Shirley punya cerita teladan nih. Nah, apa sih akibatnya kalau kita tidak mendengar dengan baik? Nah, Miss Shirley punya cerita teladan dari seorang tokoh anak kecil yang bernama Rudy. Anak-anak simak ya. Nah, pada sore hari Rudy sudah merasa segar dan dia sudah habis mandi. Sekarang waktunya ia boleh menonton televisi. Hanya 1 jam saja ia boleh menonton televisi. Wah, Rudy senang sekali. Nah, tapi sementara dia menonton televisi, Mama sedang bersiap-siap untuk keluar rumah. Tapi sebelum keluar rumah, Mama menyiapkan makanan untuk Rudy dan juga kakaknya. Tapi Rudy tetap asik, anak-anak. Dia tetap asik menonton televisi karena ia pikir, waktu menontonnya hanya 1 jam, jadi aku harus menggunakannya waktu ini dengan baik. Lalu Mama menjelaskan kepada Rudy bahwa makanan yang ada di mangkok merah itu adalah milik kakak karena itu ada udangnya, dan yang di mangkok biru itu adalah milik Rudy. Jadi Rudy tidak boleh salah ambil makanan karena yang di mangkok merah itu ada udang di dalamnya. Sementara Rudy tidak bisa makan udang karena ia punya sakit alergi kalau makan udang. Tapi karena terlalu asik menonton televisi sampai Rudy lupa, bahkan tidak mendengarkan dengan baik apa yang Mama sampaikan kepada Rudy. Waktu Mama pamit untuk berangkat, Mama tanya sama Rudy, "Mengerti kan Rudy?" Buru-buru Rudy menjawab, "Iya Ma." Padahal dari tadi Rudy bagaimana anak-anak? Dia tetap asik menonton. Dia tidak memperhatikan Mama yang sedang berbicara. Nah, lama-kelamaan Rudy bagaimana? Keasikan menonton sampai lupa mengingat pesan Mama tadi bahwa ada mie goreng untuk kakak dan ada mie goreng untuk Rudy, yang ada udangnya untuk kakak.
yang di mangkok merah. Untuk Rudi di mangkok biru. Oh, keasikan menonton. Rudi sudah merasa lapar. Lalu dia menuju ke meja makan. Tapi Rudi pikir-pikir, tadi Mama bilang apa ya? Wah, anak-anak, ini buktinya bahwa Rudi tidak memperhatikan apa yang Mama sampaikan. Tadi Mama bilang apa ya? Yang di mangkok merah ini aku makan saja. Lalu Rudi mulai makan sampai habis apa yang ada di mangkok merah. Anak-anak, apa yang terjadi dengan Rudi setelah 15 menit habis memakan mie goreng yang di mangkok merah? Tiba-tiba badan Rudi mulai lemas dan terasa gatal. Kulitnya mulai dipenuhi dengan bintik-bintik merah. Dulu Rudi pernah seperti ini, kata dokter. Rudi itu alergi udang. Itulah sebabnya Mama memisahkan makanan Rudi dan makanan kakak. Anak-anak, Rudi tidak memperhatikan apa pesan Mama. Dia tidak mendengarkan dengan baik. Lalu kemudian apa yang terjadi? Mama pulang. Halo, Mama pulang. Mama tiba di rumah. Rudi menjawab pelan, "Halo Ma, aku sakit." Mama kaget melihat Rudi. Wah, apa yang terjadi dengan Rudi? Lalu mata Mama tertuju kepada mangkuk merah yang sudah kosong di atas meja. "Rudi, kamu makan mie goreng yang di mangkok merah ya? Itu ada udangnya," kata Mama. Tadi Mama sudah jelaskan kalau yang di mangkok merah itu adalah milik siapa, anak-anak? Milik kakak, bukan milik Rudi. Tapi apa yang terjadi? Rudi tidak melakukan perintah Mama. Karena apa? Dia tidak mendengar dengan baik apa pesan Mama. Akibatnya apa, anak-anak? Rudi menjadi sakit. Anak-anak sekalian, Rudi kemudian merasa bersalah karena tidak memperhatikan apa pesan Mama. Rudi lalu minta maaf. Ya, ia menjadi sakit. Alerginya kemudian menjadi kambuh kembali karena ia tidak mendengarkan dengan baik apa pesan Mama. Padahal Mama sudah menyiapkan semuanya dengan baik. Tapi yang baik dari Rudi apa, anak-anak? Ia sadar akan kesalahannya, lalu minta maaf kepada Mama dan tidak akan mengulanginya lagi. Nah, anak-anak semua, pagi ini kita belajar bahwa kita punya telinga harus dipakai sungguh-sungguh untuk mendengar dengan baik. Anak-anak, kita belajar juga dari cerita teladan Rudi pagi ini. Harus belajar mendengar dengan baik. Dan firman Tuhan juga berkata apa, anak-anak? Seperti tadi firman Tuhan bilang apa? Barang siapa mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar. Tapi seringkali kita mengabaikan pesan yang baik karena mau mengikuti keinginan diri sendiri, bukan keinginan Tuhan. Padahal telinga kita diciptakan untuk apa, anak-anak? Untuk memuliakan nama Tuhan. Telinga kita diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan. Coba anak-anak perhatikan ayat firman Tuhan ini. Dan katanya, siapa yang berkata? Itu Tuhan sendiri. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Kemudian Yesus berkata, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, biarlah ia mendengar. Tegas sekali Tuhan berkata bahwa telinga kita diciptakan untuk mendengar dengan baik. Ya anak-anak,
Semua bisa perhatikan? Wah, hebat ya, luar biasa ya semuanya. Nah, jika demikian, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini, Miss Shirley mau ulangi kembali. Kita belajar hari ini 3 hal. Kita belajar berapa hal? Kita belajar 3 hal. Telinga kita diciptakan Tuhan untuk mendengar dengan baik. Mendengar siapa saja? Mendengar papa, mama, dan juga mendengarkan Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan. Dan kemudian yang paling utama adalah telinga kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Oke anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami semua untuk menggunakan telinga kami dengan baik dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak semua, di akhir dari pembelajaran kita pagi ini, kita mau aktivitas dulu. Nah, aktivitasnya nanti anak-anak kerjakan di rumah. Telinga kita itu untuk apa ya? Di sini ada 3 kotak. Nanti anak-anak yang sudah bisa menulis, tuliskan 3 hal. Ya, telinga itu dipakai untuk apa? Ya, anak-anak perhatikan ya. Isi di 3 kotak ini silakan ditulis. Lalu kemudian direkam ya anak-anak. Anak-anak bisa merekamnya lalu kirim ke Miss Shirley atau ke WA group. Ya, merekamnya. Katakan, telingaku dipakai untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan papa dan mama, dan juga memuliakan Tuhan. Nanti direkam ya anak-anak, kirim ke Miss Shirley atau ke WA group ya, supaya anak-anak selalu mengingat firman Tuhan. Oke anak-anak? Nah, coba lihat. Sekali lagi Miss Shirley kasih lihat ayat hafalannya. Kita ambil di bagian A saja ya. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi di minggu depan dalam kebaktian anak secara online. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ya, demikian tadi firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Miss Shirley. Pastinya anak-anak tidak melupakan, akan melakukan setiap hari untuk memuliakan Tuhan. Nah, sekarang sebagai tanda syukur, kita akan memberikan persembahan. Ayo anak-anak, kita akan memberikan persembahan. Anak-anak bisa mengumpulkan ke papa dan mama, dan kemudian bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, boleh diantar ke kantor gereja. Yang kedua, anak-anak bisa bilang ke papa dan mama untuk mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar ini. Ya, nomor rekening yang ada di layar ini. Jangan lupa begitu anak-anak, papa dengan mama untuk kasih nominalnya, anak-anak tambahkan angka 3 di belakang. Contoh ya, memberikan persembahannya 10.000, berarti 10.000 di ujungnya ditambahkan 3 ya, ditambahkan nominal angka 3. Jadi itu menunjukkan bahwa anak-anak memberikan persembahan untuk sekolah minggu ya. Oke, kita akan menyanyikan pujian yang mengatakan beri yang baik. Sambil tepuk tangan ya.
baik. Oke, sebelum kita menutup, jangan kemana-mana dulu ya. Sekarang Miss mau ajak anak-anak semua, kita saksikan dulu, kita simak dulu teman-teman kita yang sudah mengirimkan video menghafal ayatnya yang minggu lalu ya. Miss Dosma, Miss Erlis ya. Minggu lalu dan 2 Ya. minggu lalu. Oh, Ayat 2 hafalan. minggu lalu. Ada Wow, juga. good ya, good. Yang sudah berpartisipasi, yang mau menghafalkan ayatnya. Jadi kita mau lihat dulu nih, selain yang video menghafal ayat sama yang Yang menjawab kuis. wah, Miss yang luar menjawab biasa. kuis dan yang menghafal ayat nanti dapat bingkisan dari Miss Wah, di sekolah keren. minggu. Tepuk tangan ya. Nah, bingkisannya akan diambil melalui drive-thru, tapi nanti dihubungi melalui WA group siapa Baik. saja yang datang ambil bingkisannya. Ya, nah itu berarti minggu ini kan juga ada ayat hafalannya kan ya, Miss Ada, Erlis ya? ada. Nah, otomatis Miss akan menunggu minggu depan supaya anak-anak mengirimkan ayat hafalannya, biar pastinya dong ada bingkisan. Ada dan bingkisannya. anak-anak bisa dapatkan. Ayo kita Miss, simak. Jangan lupa Ya. ada juga video aktivitasnya Oh iya, anak-anak video tentang pelajaran aktivitas ini ya. loh, Miss. Oke, Pelajaran kita membahas tentang telinga ya. Iya, sudah 4 minggu. Sudah 4 minggu tentang telinga, pastinya ada video juga aktivitasnya. Oke, kita akan simak sama-sama ya. Ya. Silakan dilihat. Jawaban 5M yang terakhir adalah Miss 5M yang kelima adalah membatasi mobilisasi dan interaksi. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kekasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat mendengar, tapi lambat berkata-kata, dan lambat untuk marah. Halo Mistika, sekarang Joel akan menjawab 5M yang terakhir, yaitu mengurangi mobilisasi dan interaksi. Demikian. Salam, dadah. Jawaban 5M yang terakhir, mengurangi mobilitas. Ya, mobilitas sudah. Oke. 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Oke. Mengurangi mobilitas. Hai Mistika, sekarang Jason akan menjawab 5M yang terakhir, yaitu mengurangi mobilisasi dan interaksi. Demikian dari Jason, dadah, terima kasih. Jawaban 5M yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Miss, 5M itu yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Terima kasih, Miss, dadah. Menyanyi nak. Baik anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa, semuanya lipat tangan, tutup matanya. Tidak ada yang buka mata ya, semua sikap berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami boleh beribadah, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami juga boleh memberikan persembahan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini Tuhan kami sama-sama berdoa. Terima kasih untuk pelantikan Bupati Merauke boleh berjalan dengan baik. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk virus corona yang masih melanda di Indonesia. Kami berdoa terkhususnya untuk di Merauke, biarlah virus ini Tuhan boleh cepat berlalu supaya kami boleh beribadah bersama-sama kembali, bersekolah bersama-sama kembali, kami boleh menikmati kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga boleh menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami minggu depan, kami boleh beribadah kembali. Itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, tadi sudah dilihat kan, sudah disimak kan. Ayo, siapa-siapa saja ya. Oke, nah anak-anak, berarti untuk minggu ini kan tadi Miss Shirley sudah kasih ayat hafalan, juga ada aktivitasnya. Ada aktivitas. Otomatis Miss akan menunggu kirimannya untuk ditayangkan atau diputar minggu depan. Jangan lupa untuk dikirimkan paling lambat tanggal 11 ya. Hari Kamis 11 tanggal Maret. 11 Maret. Ya. Hari Kamis tanggal 11 Maret, anak-anak sudah bilang papa dengan mama, tolong dikirimkan. Jadi yang mau setelah ini langsung mau rekam, silakan, boleh. Tapi jangan lupa, tanggal 11 Maret sudah dikirimkan lewat WA grup sekolah minggu ya. Miss akan tunggu hasil video ayat hafalan dan juga aktivitas di minggu ini ya. Oke. Terima kasih anak-anak semuanya. Kita akan jumpa lagi minggu depan dalam kelas online sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.